Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin kunjuk dumateng ngarsanipun para alim ulama ingkang tansah kawula mulyakaken. Kunjuk dumateng ngarsanipun Rama Yai Daud Sunaryo ingkang tansah kawula mulyakaken. Kunjuk dumateng ngarsanipun jajaran pengurus MWC Kecamatan Widodaren ingkang tansah kawula mulyakaken. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken ugi. Nggih, mukadimah nderek ngajeng. Di dalam fikih jenazah niku ada bab-bab, ada dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian, yaitu tentang sekilas tentang kematian, kemudian tahjizul jenazah dan lain-lain. Ini nanti saya hanya sekedar membacakan. Nanti kalau dari panjenengan niku mangke kok ada ingkang mengganjal, ada pertanyaan enten ingkang dipun kirang pahami, mangke saged ditangklekaken pas waktu dialog interaktif. Jadi ada sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi praktek, dan yang terakhir adalah sesi dialog interaktif. Langsung kita menginjak ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama adalah sekilas tentang kematian. Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, yang pasti dan tidak bisa ditunda. Siapapun orang yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Dalam hal merawat ataupun orang yang menemani orang yang sakaratul maut, orang yang meninggal, orang yang sakaratul maut itu ada beberapa hal yang disunahkan bagi kita. Jadi ketika kita menemani menghadapi orang yang sakaratul maut, dari keluarga atau saudara kita itu ada yang sakaratul maut, maka kesunahan yang pertama itu adalah kita disunahkan untuk membaca surat Yasin apabila orang itu masih dalam keadaan sadar. Kemudian ketika orang yang sakit itu sudah tidak sadar, dijak ngomong niku pun boten saged, niku disunahkan untuk membaca surat Ar-Ra'd. Kemudian okay. Nggih, kula lanjut nggih. Dalam halaman 4 dan 5 niku kan disampaikan merawat orang yang sakaratul maut. Di merawat orang yang sakaratul maut itu ketika orang yang sakit itu masih sadar, saged dijak ngomong, saged dijak ngobrol, niku disunahkan membaca surat Yasin. Karena apa? Karena surat Yasin itu mengandung tentang berita-berita, peristiwa-peristiwa tentang kiamat, kemudian fananya dunia, kenikmatan surga dan lain sebagainya. Kemudian ketika orang yang sakit sudah tidak sadar, maka sunnah bagi orang yang di sampingnya itu membaca surat Ar-Ra'd. Itu untuk mempercepat roh keluar dari tubuhnya. Kemudian juga ada tanda-tanda kematian. Nah, panjenengan ini kan pun bergelut kalih jenazah kan pun dangu, dadi pun paham tanda-tanda kematian niku nggih pun wonten, niku ada di halaman 7. Halaman 7 niku menjelaskan tentang tanda-tanda kematian. Jadi seorang yang telah mati dapat kita ketahui dari tubuh jenazah
niku saged dibaca satu persatu. Diantaranya adalah kedua telapak kakinya lunglai, hidungnya miring, pelipisnya cekung. Nah, kemudian juga kan ada tanda-tanda itu jenazah ini adalah orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu juga ada tanda-tandanya. Nah, tapi niku tidak disunahkan, tidak dianjurkan niteni. Oh nek teng buku kan nek dah ini berkeringat niki husnul khotimah, didelok niki keringetan apa mboten. Kok mboten keringetan oh suul khotimah. Niku mboten bareng. Namun sekedar wacana atau sekedar kita tahu bahwa ada beberapa ciri jenazah yang husnul khotimah. Terus selanjutnya yaitu perkara-perkara yang segera dilaksanakan setelah orang meninggal. Niki halaman 8. Itu yang pertama adalah kita disunahkan untuk melepaskan pakaian-pakaian jenazah. Kemudian ditutup dengan kain jari. Setelah itu juga memejamkan matanya. Rata-rata ada sebagian jenazah itu ketika meninggal niku matanya terbelalak, maka disunahkan untuk memejamkan matanya. Kemudian ketika nanti ada keadaan sulit, nanti juga dipraktekkan ketika jenazah itu sulit untuk dipejamkan matanya. Setelah itu juga disunahkan untuk melemaskan persendian. Ini persendian dilemaskan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nanti lebih memudahkan memandikan jenazah. Kemudian juga menghitung membayar hutang-hutang jenazah, kaitannya adalah dengan hak adami, itu harus segera dilaksanakan dan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Kemudian lanjut ke tajhizul jenazah. Setelah kita ketahui bahwa jenazah itu, orang itu sudah benar-benar meninggal, tanda-tandanya itu sudah pasti, maka ada kewajiban kita sebagai umat Islam yang masih hidup, itu kewajibannya adalah merawat jenazah, mulai dari memandikan, mensolati, menkafani sampai dengan menguburkan. Awal itu adalah kita teliti dulu jenis atau kategori jenazahnya. Kan ada bermacam-macam, di antaranya adalah ada yang jenazah itu jenazah non muslim, jenazah muslim, jenazah kafir atau yang lain. Nah itu di halaman 11 itu diterangkan untuk jenazah yang muslim, maka kewajiban kita itu adalah mensolati, kemudian menkafani, memandikan dan mengubur. Kalau untuk jenazah orang yang non muslim, zimmi, mustakman atau muahad, itu kan haram untuk mensolati, boleh memandikan dan wajib mengkafani dan mengkubur. Selanjutnya juga ada ketika kita menemukan prematur, niku juga ada beberapa kewajiban. Niku teng halaman 12. Selanjutnya adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini yang paling utama niku adalah memandikan di tempat yang sepi oleh kerabat atau saudara mahramnya, atau memang kalau tidak ada mahram maka yang sejenis dengan jenazah. Ini jenazah niku laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, yang memandikan perempuan. Jadi yang paling baik niku adalah mahram atau kerabat-kerabatnya. Nah, nek niku mudin niku hanya membantu. Kewajiban utama adalah niku dari saudara-saudaranya. Ini prakteknya ada di halaman 13 niku, dimandikan di tempat yang sepi atau tertutup yang hanya bisa dilihat
atau dimasuki oleh orang yang memandikan. Tapi rata-rata nek tenggen kula teng Sidolaju niku tesik teng tempat ramai. Tapi disunahkan ketika di tempat ramai itu adalah damel satir, penutup nggih. Penutup, kemudian dianjurkan orang-orang yang enggak memandikan niku nggih mboten sah ningali. Nggih. Wong nggih ningali mawon ngoten. Malah kadang enten sing ningali niku wangsule sawanen. Enten nggih. Disunahkan untuk tidak melihat. Yang melihat cuma yang memandikan mawon atau kerabatnya. Kemudian juga niku tubuh jenazah ditutupi menggunakan kain tipis. Niki jangan sampai aurat jenazah niku terlihat. Sampai nanti ketika sudah dikafani. Jadi mulai dari meninggal sampai dikafani niku jangan sampai aurat jenazah terlihat. Jadi ketika memandikan niku nggih mboten pareng udah langsung mboten, tapi disunahkan untuk ditutupi dengan menggunakan kain tipis. Kemudian juga sebelum memandikan niku dipastikan kotoran-kotoran atau najis-najis dalam tubuh jenazah niku dibersihkan. Jadi tugas yang utama itu adalah dengan mencari atau meneliti bagian-bagian tubuh jenazah kalau ada najis atau kotorannya. Kemudian juga miringkan, rodok ngadeg ngoten, semu ngadeg niku untuk menghilangkan kotorannya jenazah di dalam perutnya. Mungkin dipelirit, mungkin sakit dipraktek nih. Mungkin. Di sebelum memandikan pastikan dulu jenazah niku sudah bersih dari najis. Karena tujuan memandikan itu tidak untuk membersihkan najis, bukan. Tapi tujuan memandikan jenazah adalah untuk memuliakan dan melakukan perintah mawon. Jadi ta'abbud, tujuannya untuk ibadah, bukan untuk membersihkan najis. Jadi pastikan dulu mulai dari kuku, kemudian juga bagian kelamin, semuanya itu dipastikan sudah bersih dari najis. Setelah itu, setelah pasti bersih, baru mulai memandikan jenazah. Itu mulai dari awal nanti saged dipraktekkan. Kemudian juga kondisi jenazah niku ada kalanya memang tidak bisa dimandikan. Contoh adalah ketika jenazah itu adalah korban kebakaran, korban mutilasi. Lah niku gimana? Niku ketika korban kebakaran memang tubuh jenazah itu full kebakaran penuh, total kebakaran, maka hanya ditayamumi, mboten sah dimandikan. Atau korban mutilasi, bagian tubuhnya itu hancur, maka kewajiban itu adalah memandikan bagian tubuh yang masih ada wujudnya. Misalkan tubuh seluruh hancur, tinggal tangannya saja, maka kewajibannya adalah memandikan tangannya. Jadi posisi jenazah niku kalau masih ada bentuk wujud dari bagian anggota tubuh, maka itu wajib untuk dimandikan. Yang pun hancur nggih mboten dimandikan. Ngoten nggih. Nggih pun niki langsung praktek memandikan jenazah.